Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa di audio book kita malam ini. Kali ini saya memegang sebuah buku dari John Maxwell, 21 Ciri Pokok Seorang Pemimpin, Quality of a Leader. Saya akan membacakan langsung dari bab 1. Karakter. Jadilah setengah batu karang. Kepemimpinan adalah kemampuan serta kemauan untuk menggalang orang mencapai sebuah tujuan. Namun, kepemimpinan juga adalah sebuah karakter yang membangkitkan keyakinan. Jangan pernah menyangkali pengalaman atau keyakinan Anda sendiri demi kedamaian serta ketenangan. Oke, itu kata-kata pengantar. Langsung dari isinya. Mempertaruhkan segalanya. Jika Anda pernah bepergian melalui beberapa lapangan udara kecil atau memiliki pengalaman terbang dengan pesawat perusahaan, Anda mungkin pernah melihat atau terbang dengan Learjet. Saya sekali waktu memiliki kesempatan untuk terbang dengan pesawat Learjet, dan pengalaman itu benar-benar tidak terlupakan. Pesawat itu kecil, hanya bisa membawa 5 atau 6 penumpang, dan sangat cepat rasanya, seperti naik tabung sempit yang dipasangi mesin jet. Saya harus mengakui bahwa pengalaman naik Learjet sangat seru. Namun sejauh ini, hal yang paling menakjubkan bagi saya adalah waktu yang dihematnya. Saya telah bepergian sejauh jutaan kilometer dengan pesawat udara dan terbiasa dengan perjalanan panjang menuju bandara, mengembalikan mobil sewaan, kemacetan di terminal, serta penundaan yang tampak tiada habis-habisnya. Rasanya seperti mimpi buruk. Terbang dengan pesawat Learjet dapat menghemat separuh waktu perjalanan. Bapak pembuat pesawat yang mengagumkan ini adalah seorang pria yang bernama Bill Lear. Sebagai penemu, penerbang, dan pemimpin bisnis, Lear memang lebih dari 150 hak paten, termasuk pilot otomatis, radio, mobil, dan pita 8 jalur. Pemikiran Lear menghasilkan banyak hal baru. Di tahun 1050-an, dia sudah melihat peluang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan membuat jet berukuran kecil. Dibutuhkan waktu beberapa tahun baginya untuk mewujudkan impian itu. Akhirnya pada tahun 1963, pesawat Learjet yang pertama pun diluncurkan. Pada tahun 1964, ia mengirimkan jet produksinya yang pertama kepada seorang klien. Lear sukses seketika itu juga dapat hasil menjual banyak pesawat serupa. Tidak lama setelah itu, 2 jet yang telah dibuatnya ternyata jatuh tanpa diketahui penyebabnya. Hatinya sangat hancur. Sudah 55 buah Learjet dibeli untuk keperluan pribadi. Lear segera
mengirimkan kabar kepada para pemilik agar tidak menerbangkan pesawatnya hingga ia dengan timnya menemukan apa yang menyebabkan kedua pesawat itu jatuh. Memikirkan kemungkinan akan ada makin banyak jiwa terancam jatuh lebih penting baginya daripada nama buruk yang mungkin dideritanya. Sementara menyelidiki penyebab kecelakaan yang menimpa dua pesawat itu, kedua pesawatnya itu, Lion berhasil menemukan kemungkinan penyebabnya, namun tidak dapat membuktikan masalah teknis tersebut di darat. Hanya ada satu cara untuk memastikannya, mencobanya sendiri di udara. Proses tersebut memang berbahaya, namun itulah yang harus dilakukannya. Sementara menerbangkan sendiri pesawat jetnya, ia hampir kehilangan kendali dan bernasib sama dengan kedua pilotnya yang terdahulu. Namun ia berhasil menyelesaikan uji coba tersebut dengan selamat dan menemukan kecacatannya. Ia selalu mengembangkan suku cadang baru untuk mengatasi masalah tersebut dan memasangnya pada ke-55 pesawat lain yang telah terjual. Masalahnya pun teratasi. Melarang semua pesawat buatannya terbang telah membuat Lear kehilangan banyak uang yang menanamkan keraguan dalam benak orang-orang lain yang juga ingin membeli pesawat itu. Dibutuhkan waktu 2 tahun untuk membangun kembali bisnis itu. Namun Lear tidak pernah menyesali keputusannya untuk memecahkan misteri dua kecelakaan tersebut. Ia bersedia mengambil risiko atas kesuksesannya, keberuntungan, bahkan hidupnya. Satu-satunya hal yang tidak ia pertaruhkan adalah integritasnya, dan itu membutuhkan karakter. Mengungkapkannya, cara seorang pemimpin menangani berbagai keadaan dalam hidupnya, menceritakan banyak hal mengenai karakternya. Krisis tidak begitu saja membentuk karakter, namun pasti mengungkapkannya. Kesusahan adalah persimpangan yang membuat orang memilih satu di antara dua jalan, karakter atau kompromi. Setiap kali memilih karakter, orang ini menjadi lebih kuat, sekalipun konsekuensi dari pilihannya adalah negatif, seperti yang dikatakan oleh penulis yang memegang hadiah Nobel, Alexander Solzhenitsyn. Makna hidup bukanlah meraih kemakmuran, melainkan mengembangkan jiwa. Pengembangan karakter adalah inti dari pengembangan kita, bukan saja sebagai pemimpin, melainkan juga sebagai manusia. Apa saja yang harus diketahui oleh setiap orang mengenai karakter? 1. Karakter lebih dari sekedar ucapan. Siapapun dapat mengatakan bahwa ia memiliki integritas, namun perbuatannya yang menunjukkan karakternya. Karakter Anda menentukan siapa diri Anda. Siapa diri Anda sesungguhnya menentukan apa yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat menentukan apa yang Anda lakukan. Itulah sebabnya mengapa Anda tak pernah memisahkan karakter seorang pemimpin dengan tindakannya. Jika orang pemimpin ingin berbuat baik namun tindakannya tidak baik, menyebabkannya pasti karakternya. 2. Bakat adalah karunia. Karakter adalah sebuah pilihan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Kita tidak dapat memilih orang tua kita. Kita tidak dapat memilih tempat atau lingkungan di mana kita dilahirkan. Kita tidak dapat memilih bakat atau IQ kita.
Namun, kita dapat memilih karakter kita. Kita membangun karakter tiap kali membuat berbagai pilihan, menghadapi atau menghindari situasi sulit, membolehkan kebenaran atau tangguh mendukungnya, mengambil jalan pintas atau membayar harganya. Ketika menjalani hidup ini, pilihan-pilihan yang Anda buat terus membangun karakter Anda. 3. Karakter menghasilkan hubungan yang bertahan lama. Kepemimpinan sejati selalu melibatkan orang lain. Seperti kata peribahasa kepemimpinan, jika Anda merasa jadi pemimpin namun tidak ada orang pun yang mengikuti, Anda sebenarnya hanya berjalan-jalan. Mengikut, tidak mempercayai pemimpin yang mereka tahu karakternya tidak bisa dipercaya dan mereka akan meninggalkan pemimpin itu. 4. Seorang pemimpin tidak dapat melampaui keterbatasan karakternya. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang sangat berbakat dan tiba-tiba jatuh ketika mencapai tingkat kesuksesan tertentu? Penyebabnya adalah karakter. Stephen Breathless, seorang psikolog di Harvard Medical School dan penulis buku The Success Syndrome, mengatakan bahwa orang-orang yang sukses besar namun tidak ditopang oleh karakter saat melalui tekanan pasti akan mengalami bencana. Ia yakin bahwa mereka pasti memperlihatkan salah satu atau lebih dari gejala berikut ini: kecongkakan, perasaan sendirian yang menyakitkan, suka cari gara-gara, atau perselingkuhan. Masing-masing gejala ini adalah harga yang harus dibayar akibat dari kelemahan karakter. Merenungkannya, jika Anda ternyata dikuasai oleh salah satu gejala yang disebut oleh Berglas, beristirahatlah sejenak. Lakukanlah apa yang harus Anda lakukan untuk menyingkir dari tekanan akibat kesuksesan Anda, atau mintalah bantu profesional. Jangan mengira bahwa Anda mendaki keluar dari lembah kelemahan Anda saat ini menggunakan lebih banyak waktu, uang, atau martabat. Kecacatan karakter yang tidak diatasi hanya akan bertambah parah dan makin merusak. Sekalipun tidak sedang berusaha mengatasi salah satu dari 4 gejala ini, Anda tetap harus meriksa kondisi karakter Anda. Pertanyakan selalu apakah perkataan Anda sesuai dengan tindakan Anda. Jika Anda berjanji untuk menyelesaikan sebuah tugas, apakah Anda selalu menyelesaikannya? Jika Anda berjanji menghindari pertandingan atau resital anak-anak Anda, apakah Anda benar-benar datang? Dapatkah orang lain mempercayai bahwa jabatan tangan Anda memiliki kekuatan yang sama seperti sebuah kontrak hukum? Ketika memimpin orang lain di rumah, tempat kerja, dan komunitas Anda, sadarilah bahwa karakter Anda aset terpenting Anda. G. Allen Bernan, presiden dari MIPAC, menyatakan seorang pemimpin yang ingin dihormati harus memiliki karakter yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Seorang pemimpin tidak hanya sekedar berdiri di atas garis yang memisahkan hal yang benar dan salah. Ia benar-benar menghindari wilayah kelabu.
menerapkannya. Untuk memperbaiki karakter Anda, lakukan hal-hal berikut ini. Carilah retakan-retakan kecil dalam karakter Anda. Luangkan waktu untuk mempelajari bidang-bidang utama dalam hidup Anda. Pekerjaan, pernikahan, keluarga, pelayanan, dan sebagainya. Dan kenali bidang-bidang di mana Anda mungkin telah mengambil jalan pintas, yaitu mengompromikan atau mengecewakan orang lain. Tulislah setiap tindakan Anda. Ingat dalam 2 bulan terakhir. Temukanlah polanya. Periksalah jawaban yang baru Anda tuliskan. Apakah bidang tertentu yang menjadi kelemahan Anda, atau apakah sebuah masalah yang sama dan terus mengganggu? Pola-pola yang dapat ditelusuri akan membantu Anda mengenali masalah-masalah karakter. Hadapilah kenyataan. Perbaikan karakter diawali ketika Anda menghadapi kesalahan Anda, minta maaf, dan menghadapi kesemua konsekuensi dari tindakan-tindakan Anda. Buatlah daftar orang-orang yang siapa Anda harus minta maaf atas tindakan-tindakan Anda. Lalu ikutlah dengan permintaan maaf yang tulus. Bangunlah kembali. Menghadapi perbuatan-perbuatan Anda di masa lalu adalah salah satu hal membangun masa depan yang baru Anda, hal yang berbeda. Setelah mengenali bidang-bidang kelemahan Anda, buatlah rencana untuk mencegah terulangnya kekeliruan yang sama. Melatihnya setiap hari. Seseorang pria mengajak putrinya ke karnaval. Putrinya itu langsung lari menuju sebuah tempat yang menjalankan gula kapas. Sementara sang penjajah memberikan gula kapas itu, ayahnya bertanya, "Sayang, kamu yakin bisa menghabiskan semuanya itu?" "Jangan khawatir, ayah," katanya. "Bagian dalam saya kan jauh lebih besar daripada terlihat dari luar." Itulah karakter lebih besar dari dalam. Demikian di bab 1 tentang mengenai karakter dari tulisan John Maxwell. Sekian. Kita akan berjumpa lagi di bab 2 yang akan datang. Saya akan membacakannya. Semoga audiobook kita malam ini memberikan banyak wawasan dan pengetahuan. Semoga bermanfaat untuk sahabat dan sanak dimanapun Anda berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.